Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai adanya di dunia perwaletan saudaraku, karena ini sudah 2 hari saya di lapangan lagi mengenai adanya, ini bukan proyek saudaraku ya, ini perehapan yang gagal. Jadi itu kemarin yang saya perlihatkan saudaraku mengenai adanya di lapangan, itu membuktikan bahwa walet sulit dibetahkan. Nah, itu di luar dari nalar saudaraku ya. Nah, jadi saudara sangat-sangat penting memahami bahwa walet itu sangat-sangat sulit dibetahkan ya. Nah, beda saudaraku ya, beda. Tetapi tujuannya bahasa ini ada 2 perkataan bahasa, tetapi satu yang sulit dibedakan. Nah, walet itu kalau sudah jadi gedung ya, gedung itu sudah dibuka ya, diaktifkan, di on kan, tinggal ya, tinggal dan sudah dan tinggal. Aduh. Nah, terus tetapi belum tentu betah. Nah, kalau tinggal ya tinggal, tetapi masih tipis harapan. Karena itu kalau sudah tinggal masih ada walet ini akan pergi dari tempat itu atau minggat bahasanya lah, nah, atau berpindah tempat. Nah, tetapi kalau sudah betah itu yang dimaksud siap punah, siap mati walet itu di situ sampai dia yang jelasnya. Nah, kalau tinggal itu saudara, makanya selalu saya katakan kalau walet sudah tinggal jangan dulu selalu diganggu, biarkan dulu beradaptasi, biarkan dulu tinggal dulu. Akhirnya lama-kelamaan kalau dia sudah mengenal betul-betul tempat itu akan betah di situ sampai dia mati, sampai dia punah itu walet ya. Ya, itu yang kita inginkan. Buktinya yang kemarin saya perlihatkan di lapangan saudaraku ya, yang saya live streaming di sana, namun tidak sampai 1 jam, hanya itu gelap saudaraku ya, hanya gelap. Terhubung juga itu senter, nah bawa senter yang agak terang ya, karena itu panah sawah di dalam. Nah, jadi saya perlihatkan bahwa walet itu saudaraku itu memang letaknya alami. Nah, kan di komentar itu banyak saudaraku yang kemarin-kemarin ya, tapi tidak apa-apa itu saudaraku, itu hanya justru satu motivator ya, satu motivasi bahwa kalau ada komentar di bawah komentar penjelajah 75 mengenai adanya bahasa canggihnya walet ya, sampai kapan saudara canggih menghadapi di dunia perwaletan ya. Nah, canggih itu berarti hebat lah. Nah, sehebat bagaimanapun saudara, kalau mengandalkan sistemnya di gedung, jangan harap saudaraku. Karena walet tahu itu, walet tahu. Walet ada rasa bosan loh. Nah, jadi perlu saudara mengkaji itu di dunia perwaletan. Sangat-sangat sulit saudaraku. Nah, buktinya kemarin apa yang saya perlihatkan di lapangan semua ada di situ yang kemarin saya perlihatkan. Sudah 2 konsultan hadapi itu saudaraku, tetapi tidak bisa dia betahkan burung. Hanya bisa kasih tinggal burung. Tinggal lama-kelamaan pergi lagi. Berarti hanya bahasanya mampir. Nah, tinggal sampai hampir 1 bulan burung tinggal. Ada kotorannya, tetapi semua kotoran sudah kering. Seperti dedak, sudah kering. Menandakan bahwa burungnya itu sudah pergi. Mana ada yang mati. Mungkin saudara mengatakan, kenapa bisa gitu guru? Kenapa kita bisa terjadi kayak gitu bang? Intinya selalu saya katakan saudaraku, ini tanda kutip loh, tanda kutip. Jadi saudara itu perlu betul-betul memahami bahwa walet itu sifatnya alami. Nah itu, karena bukan 1, bukan 10, bukan ratusan yang saya hadapi di lapangan. Saya tidak bisa hitung lagi gedung. Mana yang keluhan-keluhan saudara kita yang masuk di bawah komentar. Mana yang saya pandu secara video online. Semua rata-rata keluhannya itu. Gimana caranya membetahkan burung. Nah, ada juga ini saudaraku, ruangannya lembab.
Tetapi kenapa burungnya tidak bisa juga beradaptasi? Nah, jadi berat kan? Nah itu. Nah, jadi perlu saudara paham bahwa walet itu sangat-sangat sulit dikelunikan. Itu. Jadi pesan penjelajah 75 saudaraku itu sangat perlu kita mengharapkan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, kita itu saudaraku perlu memahami walet. Saya sudah katakan kalau terjun di dunia walet baru 5 tahun ke bawah, sedangkan 10 tahun ke bawah, saudara perlu masih mengkaji itu. Kan saya sudah katakan bahwa kita manusia itu kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya. Nah, walet itu saudaraku ya biasa banyak saya lihat itu. Oh sudah menghadapi di dunia perwaletan sudah berapa tahun dia sudah menganggap dirinya bahwa sudah hebat, sudah dia punya kelebihan tersendiri untuk merancang gedung, mendesain gedung, menata di bagian dalam ruangan. Begitupun juga mengenai adanya bahwa sudah ada dia tangani sudah berhasil 1, 2, 3, sampai dia mengatakan bahwa walet itu tidak susah. Kenapa ada dia tangani ada beberapa gedung, kenapa semua gagal? Kenapa tidak sama yang dia pernah tangani dengan yang dia tangani di belakang ini? Saya sudah katakan bahwa walet itu sulit dikaji, walet sulit dipahami, walet sulit dimengerti. Hanya saudara tahu bahwa itu walet. Walet itu modelnya kayak gini, sarannya kayak gini, harganya itu saran kalau sudah dijual harganya sekian, itu. Jadi itu pesan penjelajah 75 saudaraku, gimana cara supaya walet ini kita bisa betahkan. Dan ini kunci yang utama, kunci yang sangat-sangat sulit dikaji, hanya diketahui, hanya dipahami bahwa itu walet, kesukaannya walet ini, tetapi sulit dibetahkan. Nah itu. Jadi setiap hari saudaraku ya saya selalu utarakan mengenai adanya konten tutorial penjelajah 75 bahwa penjelajah 75 itu, makanya saya ambil ini di belakang judul saudaraku ya. Judul channel saya penjelajah. Arti dari penjelajah dan arti dari 7 dan 5. Semua ganjil. Nah, dan di bawah itu kenapa saya mengatakan bongkar. Coba bongkar rahasia sukses burung walet secara alami. Jadi saya teruskan secara alamiah. Dan semua itu yang dibutuhkan walet sistem kealamian. Nah, yang mana saya mengatakan alami itu suhu kan saudara kan tidak bisa bikin suhu. Ya, hanya bisa mengatur. Istilahnya bisa umpamanya ventilasinya kurang, kita tambah. Nah, itu atur ventilasinya. Tetapi itu suhunya itu kan ciptaan alami itu. Begitupun juga mengenai adanya kelembapan. Kelembapan itu adalah air. Saudara hanya bisa mengatur bahwa kita pasang baskom di dalam sekian, kita pasang kolam sekian. Tetapi yang menciptakan kealamian itu kan ada, itu air. Saudara kan tidak bisa menciptakan air. Kan saya sudah katakan. Begitupun juga mengenai adanya cahaya dan gelap. Kalau terang kita gelapkan ruangan. Nah, itu adanya pantulan. Itu adanya cahaya dari matahari. Ya lindungi itu loh supaya gelap di dalam. Itulah saya katakan kealamiannya walet. Apalagi sarang walet. Walet saudara sulit menciptakan air liur dari sarang walet itu, hanya menciptakan sarang imitasi, sarang buatan, sarang maksud saya sarang yang saudara rancang semacam dari gabus stropon atau saudara belikan sarang imitasi di toko baru saudara pasang, ya bahasanya dipancing. Ya memang di situ saudara pancing, apa bedanya dengan suara? Saudara pancing di situ, walet bersarang di situ, bermasa bodoh dia. Akhirnya dibikinkan sarang cacat sampai saudara membiasakan bahwa walet itu akan bersarang di sarang buatan. Akhirnya kalau saudara walet sudah terbiasa jadi selalu dipancing, akhirnya saudara buka itu sarang, akhirnya waletnya salah sedikit stres kalau selalu mengandalkan itu. Jadi sebelum jauh dari itu saudaraku, kalau sudah terbang kanakan, sudah ada sarang, usahakan dilepaskan di sarang pancingan supaya walet belajar bersarang di
tempat yang tidak ada hambatan, di papan yang tidak ada pancingannya. Akhirnya bikin sarang yang utuh dan bagus. Itu. Kan walet saudaraku itu kalau dia kalau ingin merasa dirinya ingin bertelur ya, sudah mau keluar telurnya enggak. Dia tahu itu walet bahwa dia ingin bertelur, dia cetak sarang. Dia bikin sarang itu. Memangnya walet kalau tinggal di dalam gedung, memangnya dia bertelur di luar, baru tinggal di gedung saudara, pasti dia bikin sarang jauh sebelum itu, sebelum dia lepas telurnya, dikeluar ini telur dari tubuh si walet ini, walet betina ini tidak mungkin, pasti dia bikin dulu sarang. Tetapi kalau ada sarang imitasi, dia tidak akan bikin, hanya di situ terus sampai lepas telurnya, karena saudara sudah bikinkan, rancangkan sarang buatan. Nah itu. Mungkin saudara mengatakan, lebih cepat perkembangannya kalau ada sarang imitasi. Sama saja, tidak ada bedanya. Ada imitasi, tidak ada sarang imitasi, tetap satu sama. Roh, justru kerugian saudara itu 1-2. Ya. Keuntungan saudara pasang di sarang imitasi, kerugian ada 2. Tetapi kalau saudara tidak menggunakan sarang imitasi, keuntungan saudara itu 3, 1 dan 2, akhirnya 1 tambah 2, 3. Berarti ada 3 keuntungan kalau saudara tidak menggunakan sarang imitasi. Itu bahasa alami. Makanya di mana kealamiannya walet tergantung dari saudara. Saudara mau sistem canggih, sistem kuno, ya lakukan sekarang. Kan sekarang itu sistem canggih sekarang. Bukan zaman dulu. Dulu itu tidak ada motor dulu, tidak ada mobil. Dulu, sedangkan dulu sudah ada walet, ya lakukan jangan lakukan yang dulu. Ya, justru yang sekarang kalau saudara mau mengakali mengenai adanya walet ini, justru lambat laun saudara akan bingung sendiri. Nah, itu. Makanya selalu saya katakan bahwa walet itu berat kita hadapi. Selalu saya katakan ini ada 4: sabar, berdoa, berusaha, dan bertawakal. Karena walet alami, bahasa alami itu ya justru selalu saya katakan alami itu letaknya dari Yang Maha Pencipta dan yang diciptakan. Nah, itu. Nah, ini bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal saudaraku ya. Ini hanya inspirasi yang saya berikan gimana supaya saudaraku itu bisa memahami mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan secara alamiah bahwa walet itu betul-betul jangan diakal-akali yang tidak masuk akal. Ada tempat yang bisa kita akali, semacam pasangkan mesin kabut itu kan alat yang bisa mengeluarkan air kabut, karena walet membutuhkan itu hawa dingin. Makanya selalu saya katakan walet tidak ingin melihat ya itu yang mesin yang saudara beli ya. Itu walet tidak mau tahu itu. Walet itu hanya mau ingin tahu rasanya itu hawa di dalam ruangan. Begitupun juga mengenai adanya gangguan. Semacam kemarin kan saya sudah berikan pembahasan saudara kita, ada saudara kita di grup bahwa walet itu kenapa saya katakan jangan masuk 4 bulan. Itu 4 bulan secara lahiriahnya ya, bukan secara batin loh. Secara lahir saya berikan ya. Walet itu dalam 1 hari mendeteksi itu 5-6 kali itu walet liar yang mendeteksi dalam 1 hari. Jadi kalau saudara keluar masuk itu begitu juga walet keluar masuk juga, tinggal tetap begitu gitu. Sedangkan kita ini 4 bulan saudara tidak keluar masuk, maksud saya keluar masuk masih agak sulit itu walet dibetahkan. Kita tetap masih berusaha, tetap masih berat kita hadapi. Makanya saya katakan jangan masuk 4 bulan karena ini walet liar yang mendeteksi gedung saudara yang ingin tinggal akhirnya tidak jadi tinggal karena adanya saudara yang punya gedung itu keluar masuk di dalam gedungnya, sedikit masuk lagi, baru 1 minggu baru sudah masuk lagi karena adanya penasaran. Dan ini yang bahasa kesabaran loh, penasaran yang sulit kita hadapi, sulit kita lawan. Dan ini yang pantangannya walet yang paling berat. Kalau walet itu selalu diganggu itu jangan harap saudara waletnya akan banyak. Karena walet itu biasa panik di dalam, akhirnya terbentur di dinding, terbentur di, kalau supaya saudara menggunakan sekat-sekat, terbentur di sekat, terbentur di sini. Kalau kita masuk mana senter jalan itu kaget. Apalagi kalau baru burung liar yang baru tinggal, belum betah dia, baru tinggal dia ini belajar tinggal, baru 2-3 hari tinggal saudara keluar masuk, akhirnya terjadi kepanikan sampai waletnya ini pergi. Itu maksud saya.
Makanya 4 bulan jangan dimasuki dulu, tahan, berpuasa dulu. Nah itu, karena kita mau selamatkan walet, bukan kita yang keinginan kita di belakang, keinginan kita di belakang, kemauan kita di belakang, harapan kita dulu. Walet dulu yang kita kasih haknya, nanti walet akan memberikan haknya kepada kita. Kalau walet itu dia leluasa dan dia aman di tempatnya itu, insya Allah dia akan berkeloni di dalam, dia akan betah sampai dia bikin sarang itu. Itu yang maksud saya. Oh, ada juga pertanyaan itu saudaraku, tapi tidak usah saya angkat dulu kan panjang lagi mengenai adanya itu. Bagaimana bang kalau sudah 4 bulan sudah masuk, bagaimana ke depannya? Biar 4 bulan, makanya saya katakan jangan 4 bulan mau. Jadi kalau sudah 4 bulan saudara mau masuk minggu-minggu lagi karena sudah lewat 4 bulan, tidak begitu. Saudara itu perlu bersabar. Saya sudah katakan walet itu tidak segampang itu saudara, tetapi ada bahasanya. Kita itu bahwa walet itu perlu kita pahami, kita perlu kaji, kita perlu betul-betul ada doa diisi di dalam doa itu. Makanya setiap saya buka di gedung itu, saya pandu secara online, saya mengadakan adanya hubungan antara Allah dan pencipta yang diciptakan, ya, dari penciptanya yang diciptakan. Makanya selalu saya katakan itu, la haula wala quwata illa billah. Jadi sisa saudara itu perlu memahami mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan. Itu yang saya inginkan saudaraku, supaya saudara itu bisa paham. Makanya jangan terlalu terburu emosi menghadapi di walet. Jangan terlalu terburu emosi baru ini. Banyak di komentar ini sudah berapa bulan bang belum ini. Itu yang paling jenis juga saya hadapi saudara. Yang berkomentar baru berapa bulan, belum sampai 2 tahun, belum sampai 3 tahun, baru berapa bulan langsung mau meledak burungnya. Tidak segampang itu saudara kuat kita hadapi. Kan saudara kan tahu, ya saudara kan tahu. Jadi perlu saudara itu betul-betul paham. Jangan bahasa keemosian. Semua mau banyak burungnya saudaraku. Tidak ada tidak mau banyak burungnya. Tidak ada yang tidak mau meledak burungnya. Nah, tetapi betul kesabaran dan perjuangan. Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu. Jadi perlu saudara paham, perlu saudaraku sadar bahwa betul-betul itu apapun yang kita kerja butuh kesabaran. Tetapi di kesabaran itu kita memang mengharap, ya, mengharap mudahan kedepannya itu ada yang kelihatan, ya, cepat atau lambat. Itu jangan putus asa, sabar, insya Allah. Semenjak masih ada guru lahirnya penjelajah 75, kan kita sama-sama berjuang saudaraku, sama-sama berusaha. Mudah-mudahan kedepannya ada pencerahan dan kelihatan apa yang kita inginkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya dan memerintahkan ciptaannya adalah burung untuk bisa beradaptasi di tempat gedung saudara. Nah, tetapi butuh cobaan di situ saudaraku, butuh ujian dari Allah. Nah, intinya itu, oke? Jadi itulah inspirasi yang saya berikan saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya terselip salah, karena saya adanya manusia biasa serba kekurangan, ya. Kita manusia itu kadang kalanya kita hilang, ya. Kadang kalanya kita itu tidak sadar, tetapi perlu mengkaji, perlu memahami diri. Ya, kita sadari diri dan kita mengerti tentang diri dan memahami dan tahu siapa kita. Oke? Saya kembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa saudaraku, segalanya adalah Dia. Kembali kepada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mohon maaf saudaraku, sekali lagi mohon maaf. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku sukses semua tanpa terkecuali.